Son, apakah suara saya terdengar jelas? Oke, Jelas, baik. Sangat jelas, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan juga Allah berikan kita dapat berkumpul di ngobrol pintar yang hari ini temanya bersama Wa'atan atau Dr. Andi. Puji beserta syukur juga kita salawat katakan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita hormati Dr. Andi yang mungkin sudah sangat semangat memberikan materi-materinya kepada kita. Yang terhormat juga guru kita Bapak Azmi, guru kita Dr. Samsudin, dan semua teman-teman dari Kitan Master Nusantara. Izin semua rekan-rekan bagi yang mau menggunakan virtual Zoom, gambar belakang seperti saya, itu ada saya share di WA, di WhatsApp. Boleh teman-teman kita gunakan virtual background Zoom. Hah? Nah, ini anak kau. Jika ada yang terkendala berkabar terkait virtual Zoom. Selanjutnya bagi yang belum registrasi, silahkan teman-teman klik registrasi yang sudah saya share juga di chat room. Linknya sama seperti yang link sudah pernah kami share. Mungkin ada yang belum klik, yang belum mengisi, silahkan diisi. Nantinya ada sertifikat, tapi sertifikatnya non SKP, sertifikat dari panitia atas partisipasinya mengikuti kegiatan. Pastikan sertifikatnya, pastikan datanya tidak ada yang salah ya teman-teman, baik di nama, gelar, dan identitas lainnya. Selanjutnya yang saat ini bergabung sama kita ada 38 peserta. Mohon teman-teman dapat nge-share link virtual Zoom kita karena tema kali ini publik. Semua boleh bergabung ya teman-teman. Ya, terima kasih yang sudah menggunakan virtual Zoom, Bang Fahad, terima kasih. Yang lainnya silahkan menggunakan virtual Zoom. Angka 2 enak. Năm ngang không tao gái. Baik, sudah beberapa yang menggunakan virtual Zoom, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, ini sebenarnya yang membawakan awal ini adalah guru kita, Guru Azmi Brel. Tetapi karena beliau saat ini yang kita tahu ayahanda beliau meninggal dunia,
Dan saat ini hari ke-7 atau 7 hari daripada malam takziah. Jadi malam ini saat ini beliau sedang kegiatan doa bersama di rumah kediaman. Jadi saya mewakili dari Bapak Ketua guru kita untuk membawakan opening untuk malam ini. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk ayahanda guru kita yang bernama Bapak Syarifuddin bin Junaid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, rekan-rekan semuanya, boleh kita hidupkan kamera dulu sebelumnya untuk kita dokumentasi. Sudah semuanya? Dari 42 silahkan kita hidupkan kameranya. Sudah? Oke, saya hitung 1, 2. Saya hitung 1, 2, 3. Tahan. Oh, sebentar, ada yang baru bergabung. Dr. Syamsuddin, boleh hidupkan kamera, dokter? Ini belum aku. Hah? Kita tag 2, halaman kedua. Halaman 2-nya mana? Halaman 2. Oke, halaman kedua, silahkan. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk materi awal, izinkan saya membuka materi. Apakah materi saya terlihat jelas? Oke, materinya. Nampak nggak? Nampak materinya? Belum masuk tuh. Coba tengok. Apakah materi saya terlihat jelas, teman-teman? Apakah materi saya terlihat? Terlihat jelas. Oh, jelas. Jelas. Baik. Baik, saya mungkin mewakili ketua panitia. Saya perkenalkan, nama saya T. Saiful Muammar. Bapak-bapak, abang-abang mungkin yang belum kenal dengan saya. Salam kenal dan juga ahlan wasahlan, dokter. Nama saya Nurse T. Saiful Muammar Eskep. Saya sekretaris di Yayasan Khitan Master Nusantara. Izinkan saya membawakan materi seputar apa itu Khitan Master Nusantara. Yang pertama, kami melayani. Kedua, mengedukasi. Ketiga, mengadvokasi. Itu 3 inilah tujuan utama kita mendirikan Khitan Master Nusantara. Yang pertama, singkat saja, kita ini melayani ya teman-teman yang berada di Khitan Master Nusantara. Kami ini memberikan tindakan khitan bagi masyarakat umum yang membutuhkan.
Tetapi bukan hanya kita saja. Kami juga memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan aspek legal operator Kitan yang ada di Kitan Master Nusantara. Kok coret-coret sih? Cara hapusnya gimana? Yang kedua, mengedukasi. Ya ini kita ini memberikan pendidikan, pelatihan Kitan bagi tenaga kesehatan, calon-calon operator Kitan. Dan juga kita memberikan sosialisasi bagi masyarakat umum tentang Kitan yang referensi medis dan standar WHO. Jadi teman-teman, kita ini KMN atau Kitan Master Nusantara juga memiliki hak untuk membuat suatu pendidikan, suatu diklat dasar, bukan hanya ke medis, bukan hanya ke perawat, tetapi juga bisa kita ke masyarakat-masyarakat, ke pedesaan, instansi pemerintah. Tujuan kita apa? Untuk memberikan Kitan referensi sesuai dengan standar WHO. Bahkan juga insya Allah kita bisa juga ke sekolah-sekolah memberikan materi-materi kepada anak-anak yang di Kitan. Share linknya. Lanjutnya, yang ketiga mengadvokasi, yakni memediasi, membela dan melindungi hak klien dan tenaga kesehatan operator Kitan dari tindakan yang merugikan. Yakni kita ini teman-teman di KMN ini juga membantu klien-klien kita, bahkan sesama tenaga kesehatan yang bukan klien kita. Contohnya seperti ada yang namanya gagal Kitan. Nah, jadi kita KMN ini juga sebagai penengah ketika terjadi yang namanya gagal Kitan atau terjadi repair Kitan. Ya. Yang kedua, memberikan informasi kepada klien tentang kondisi dan proses penyembuhan Kitan. Walaupun si pasien tersebut sebenarnya sama praktisi yang bukan KMN, kita juga memiliki hak untuk memberikan seputar proses penyembuhan Kitan kepada masyarakat atau orang tua yang anaknya telah disunat, walaupun sunatnya bukan sama kita. Kita juga mempunyai hak legal tersebut. Yang terakhir, kita mempunyai hak bekerja sama dengan semua pihak, baik medis, paramedis, serta pihak terkait lainnya tanpa mengikat. Nah, jadi artinya teman-teman, insya Allah KMN ini memiliki legal di mata hukum. Saat ini kita sedang berjuang membuat akta notaris tentang yayasan kita, Yayasan Kitan Master Nusantara. Dan juga legal di Kemenkumham. Artinya kita mempunyai hak ketika ada yang ingin menyelenggarakan sunat massal atau ingin menyelenggarakan Kitan. Nah, kita bisa untuk bekerja sama dengan pihak tersebut. Karena apalagi kita nantinya akan legal, insya Allah dalam bulan ini. Terakhir, poin penting untuk advokasi nantinya kita yang pasti harus ada informed consent teman-teman. Dan harus ada, jika kita perawat atau bukan dokter, kita harus mempunyai namanya surat delegasi dokter. Ini juga pernah kami sampaikan ketika pelatihan KMN.
di batch 1, batch 2, 3, dan 4. Walaupun kita bukan dokter, kita juga bisa. Asalkan kita harus mempunyai surat delegasi dokter tersebut. Orang Tanjung Jaya, Mbak. Dan jangan lupa kita juga harus mempunyai inform consent agar kita kuat ketika nantinya kita menyunat atau mengkitankan orang-orang yang ahli hukum. Jadi kita harus mempunyai namanya inform consent, teman-teman. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Jika ada pertanyaan, bisa kita diskusikan. Oh sorry, saya mute. Ada pertanyaannya teman-teman? Atau pas, mungkin sudah sangat mengerti? Mungkin sudah cukup jelas ya materi dari kami. Baik, kita lanjut ke materi inti yang nantinya akan dibawakan oleh Dr. Andi. Kepada Dr. Andi kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas? Jelas, jelas. Jelas, dokter? Jelas, jelas sangat. Coba background di HP gimana? Sudah bisa dimulai ya? Ya, mari. Entah boleh. Enggak boleh.
Baik, sudah bisa dimulai. Sudah, dokter. Silakan dokter. Sudah bisa dimulai, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Hari ini, malam ini, setelah tarawih kita bisa berkumpul lagi di Zoom ini untuk kita berbagi pengalaman dalam dunia sirkumsisi. Karena dunia sirkumsisi ini sebetulnya bukan sekedar ujung kuluk, tapi sangat luas sekali sebenarnya. Ini hanya beberapa pengalaman saya yang hanya saya berikan nanti ke depan. Mungkin nanti moderator bisa menampilkan slide yang berikutnya. Diganti namanya kah? Ini hanya kurikulum vitae saya, ya. Jadi sebelum saya 2017 di Indonesia, saya lebih banyak di luar Indonesia. Jadi di sana mendapat pengalaman yang cukup banyak di dunia sirkumsisi. Alhamdulillah 2017 di Indonesia, dunia sirkumsisi Indonesia dahsyat, kata Mbak Azmi, dahsyat. Nah, perkembangan itu yang membuat saya mengucapkan alhamdulillah, karena di Indonesia sendiri sirkumsisi disambut dengan baik. Jadi bukan sekedar hanya mengambil ujung kuluk. Slide kita coba tema hari ini. Kemarin saya diskusi dengan Mas Mi, tema yang diambil yaitu yang sering Mas Mi posting di Facebooknya, yaitu sirkumsisi long skin short mucosa. Nah, ini menarik kan, selama ini disebutkan sirkumsisi long skin short mucosa. Apa itu sirkumsisi long skin short mucosa? Pertanyaannya sebelum ke sana, kenapa hanya ujung kuluk yang diambil? Kenapa harus ujung kuluk sirkumsisi yang diambil? Ya, mengapa harus kuluk? Nah, teman-teman harus tahu sendiri kenapa kuluk. Iya kan? Nah, selama ini hanya tahu kuluk itu apa, yang menutup kepala penis, yang harus dibersihkan. Nah, di sini kita coba bahas superficial saja, karena kalau nanti mendalam takutnya waktu tidak mencukupi. Kita coba slide berikutnya bahas mendetail sedikit apa itu kuluk, ya. Jadi kuluk itu sebetulnya ada proputium, ada mukosa. Kalau saya lebih senang menyebutnya proputium itu kuluk. Nah, yang mukosa ini kulit dalam kuluk, ya, bahasa umumnya. Nah, kita harus tahu fungsi kuluk itu apa, kerugian kuluk itu apa. Mukosa juga begitu, ada fungsinya dan ada kerugiannya. Karena di dunia luar sana, sirkumsisi ini masih pro kontra. Ada yang mendukung sirkumsisi dan ada yang tidak mendukung sirkumsisi. Nah, mereka mengacu kepada biomolekuler dari masing-masing fungsi proputium itu, biomolekuler dari fungsi dari mukosa tersebut. Jadi proputium di samping fungsinya itu menutup kepala penis, dia juga ada kerugian. Kerugiannya makanya kenapa kita dilakukan sirkumsisi. Dia bisa inflamasi, dia bisa alergi. Jadi banyak faktor yang di samping ada fungsinya melindungi kepala penis, dan ada kerugian. Dan selama ini kita tidak pernah bertanya, kalau memang proputium itu tidak ada fungsinya, kenapa Allah Ta'ala ciptakan lebih awal? Iya kan? Kenapa tidak diciptakan tanpa proputium? Saya pernah ditanya seorang pasien yang non-muslim seperti itu. Karena Allah Ta'ala lebih tahu, kenapa kalau dia lebih maha mengetahui, di awal tidak akan diciptakan proputium. Secara ilmu embriologi, apabila kuluk proputium tidak ada pada umur 20 minggu, terbentuknya alat kelamin, maka bentuk gland itu tidak akan sempurna. Mungkin teman-teman di lapangan pernah menjumpai pasien yang bentuk proputium tidak sempurna. Nah, itu tanda-tanda ada kelainan nanti di glandnya. Hati-hati, kemungkinan itu hipospadia.
Jadi dari awal kalau bentuk glandnya tidak sempurna, bentuk preputium tidak sempurna, ini berarti ada gangguan saat embrional di dalam perut ibunya saat melahirkan, mengandung, sorry. Nah, maka daripada itu fungsi preputium itu banyak sekali sebenarnya, termasuk untuk kita sendiri operator menunjukkan bahwa ini normal apa tidak normal nanti di bagian dalam dari gland penis itu sendiri. Nah, kerugian dari preputium jelas apabila dia tidak dirawat, tubuh kita ini Allah Ta'ala berikan sempurna, tapi apabila tidak dirawat, tidak dijaga, maka akan menimbulkan kerugian. Kerugiannya yang jelas adalah yang paling simpel, yang paling sering terjadi adalah alergi preputium. Kenapa? Karena sekarang semenjak Pampers itu dipakai pada anak bayi, itu jumlah alergi. Mungkin teman-teman pernah jumpa yang ujung kulupnya bengkak, merah, inflamasi, meradang. Nah, disalahkan apa? Wah, ini fimosis. Langsung divonis seperti itu. Padahal kita lihat faktor alergi. Lihat ibu bapaknya, itu harus kita tanyakan batu anamnesa. Kalau memang ibu bapaknya ada riwayat alergi, kita harus pastikan itu dulu. Karena awalnya alergi, tubuh akan menciptakan histamin, meredam hal itu, akan terjadi bengkak, vaskularisasi di sekitar preputium tersebut. Itu normal sebenarnya. Tapi lama-kelamaan apabila imunoglobulin anak tadi tidak bisa membantu menyempurnakan makrofag yang terbang nanti untuk menangkap histamin, nah maka akan timbul berikutnya. Meradang akan lebih meningkat, bisa sampai ke infeksi. Nah itu secara preputium. Kalau mukosa itu bukan berarti tidak ada fungsi. Dia sangat ada fungsi sekali. Kenapa? Kalau tidak ada permukaan mukosa yang epitel terdiri dari 3 squamosa, nah itu pembentukan mulus daripada gland itu tidak akan terbentuk dengan sempurna. Di mana mukosa itu sendirinya terdiri dari sel-sel squamosa yang ada subaceanya. Teman-teman tahu subacea? Subacea itu adalah kelenjar yang membantu melembabkan areal di sekitarnya. Jadi kebayang kalau tidak ada pelembab di gland, maka bentuk gland kita tidak akan semulus itu. Jadi salah satu mengapa pasukan yang anti sirkumsisi di dunia sana, di luar sana, melarang atau tidak minat untuk melakukan sirkumsisi adalah karena fungsi dari mukosa tersebut. Karena mukosa dianggap sebagai pelumas, juga membantu untuk seksualitas. Nah, tapi kerugian yang ditimbulkan adalah higienitas, kebersihan. Jadi tidak mudah untuk membersihkan. Kebayang kalau kita analogikan, kita punya aksila, kita punya ketiak, kebayang kalau tidak dibersihkan, tidak terbuka, nah kebayangkan. Kan teman-teman harus ingat, tempat yang lembab adalah potensial untuk berkembangnya bakteri, jamur, apalagi virus. Nah, ditambah lagi dengan adanya kelenjar subacea ini menghasilkan minyak. Nah, minyak tadi berakumulasi dengan kuman-kuman patogen yang ada di mukosa itu normal karena kelembapan tadi akan ada bakteri yang patogen yang Streptococcus, itu normal. Tapi apabila jumlahnya banyak, nah itu berakumulasi, tubuh coba merespon, maka terbentuklah smegma. Jadi teman-teman selama ini cerita smegma. Pas ditanya smegma itu apa? Kan nggak bisa kita bilang itu kotoran saja. Isinya apa? Itu kita harus tahu. Tadi saya dengar memberikan edukasi segala macam. Karena masyarakat sekarang sudah sangat pintar. Mereka bisa tahu segala sesuatunya lebih dari kita. Jadi kita pun harus lebih pintar dari mereka. Nanti kalau ditanyanya, itu yang putih-putih apa? Oh, kita bilang smegma. Ditanya smegma itu apa? Ya itu smegma, pokoknya kotoran.
masyarakat kita sekarang untuk jawaban seperti itu tidak akan puas. Apalagi saya baca undang-undang yang baru, undang-undang yang baru itu malah kita melenceng sedikit, undang-undang yang baru sekarang justru apabila ada ketidakpuasan, bukan hanya masyarakat yang bisa nuntut, orang sekitar juga bisa menuntut, baik itu dari etik maupun cara kerja kita. Maaf saya sedikit gatal hidungnya. Jadi fungsi mukosa ini sangat banyak. Makanya masih kontroversial sirkumsisi ini di luar sana. Karena kerugian tadi, makanya kita dapat rezeki melakukan sirkumsisi. Kita lihat slide berikutnya. Silakan slide. Nggak pindah slide-nya. Slide, please. Nah, kerugian dari mukosa perputium yang tidak dirawat kebersihannya akan menimbulkan penyakit, disease ya, baik pun alergi, inflamasi, jamur, bakteri, maupun seksualitas. Nah, ini nanti menarik sedikit kita bahas, maupun seksualitas, apalagi HIV dan AIDS. Itu sudah ada jurnalnya malah ya. Nanti kita coba bahas kenapa ini jamur, smegma, bakteri, inflamasi, virus, HIV dan kanker ini bisa terjadi. Di slide berikutnya akan dijelaskan dengan gambar. Silakan. Slide. Udah cukup, jangan diganti. Kok dipindahin? Balik lagi. Kecepatan. Nah, di slide ini balik lagi. Sekali tekan aja. Selama langsung tes RSU coba kali Slide, please. Kali mah, oh udah baru benar. Slide-nya. Nah, aduh. Banyak pencetnya. Oke, ya stop. Oke, stop ya. Nah, ini gambar ini bisa menceritakan, teman-teman lihat kita berhadapan di layar ya. Sebelah kiri berarti kiri kita. Nah, teman-teman lihat di kiri kita itu anatomi potongan melintang dari penis. Nah, itu terpisah ada gland dan celah mukosa ya. Nah, celah mukosa ini di situ akan terjadi akumulasi kuman patogen dengan sebasea sebum, lemak, minyak ya. Nah, ini kuman patogen ini karena melawan benda asing di dalam celah smegma tadi, dia akan menggumpal dan itu berakumulasi dengan smegma, dan apabila itu tidak dibersihkan maka akan ada respon dari tubuh. Dan tidak dibersihkan akan ada tempat potensial bagi bakteri dan jamur berkembang biak. Nah, kenapa? Pertanyaan sekarang kenapa? Di bagian celah itu ada kuman patogennya. Karena perbedaan kulit perputium dengan mukosa, mereka sama 3 lapis, tetapi lapisan pada mukosa itu dia tidak bertingkat. Kalau yang di luar itu epitelnya submukosa bertingkat. Kalau yang mukosa, enggak, dia tipis. Nah, makanya kenapa sering terjadi ini luka lecet di situ. Karena sangat tipis sekali. Jadi epidermisnya itu tipis sekali, beda dengan yang di perputium. Nah,
Karena anggapan ini, karena epitel seperti ini, maka kuman patogen banyak dikirim tubuh untuk melindungi daerah tersebut. Karena sistem epitelnya ditambah lagi adanya sebum, menghasilkan minyak. Itu tujuan tubuh sebenarnya untuk menjaga daerah yang lemah. Sama seperti bibir bagian dalam kita, sama seperti anus, ya, aksila, ketiak, itu sebetulnya daya tahan tubuh kita untuk membantu melawan benda asing. Tetapi yang teman harus garis bawahi, adanya ini menunjukkan bahwa kulit itu adalah kulit terlemah. Jadi di penis, mukosa itu adalah kulit terlemah. Teman-teman harus ingat, kulit terlemah daripada penis itu adalah di mukosa. Jadi terjawab sebetulnya kenapa dilakukan sirkumsisi, kenapa kita dikhitan, kenapa disunat, Nabi Ibrahim disuruh disunat karena kulit mukosa itu kulit terlemah dari penis. Maka dilakukan sunat sirkumsisi. Jadi apabila kelenjar lemak, kelenjar minyak itu masih tetap ada, dalam arti mukosa itu masih ada, maka potensial kuman untuk berkembang biak masih ada. Jadi kita kecilkan peluang tadi untuk mengurangi kuman untuk masuk. Nah, gambar yang sebelah kanan kita lihat uncircumcised penis yang ereksi. Nah, lihat HIV entry katanya. Itu memudahkan karena mukosa itu kulit terlemah. Jadi apabila ada lesi sedikit saja, itu HIV bisa masuk. Yang di bawah itu cara T-cell menangkap. Ya, jadi prosesnya ini sangat panjang sekali. Jadi ada ceritanya nanti sel-sel Langerhans untuk menangkap. Nah itu bisalah kita nanti cerita lagi ya. Dianalogikan kalau bingung. Nah jadi kesimpulannya dari gambar ini kita tangkap bahwa mengapa dilakukan sirkumsisi, kenapa ada smegma, sudah jelas tertangkap. Makanya solusi yang terbaik agar kebersihan penis bebas dari penyakit, dilakukan pengambilan perputium dan mukosa. Dengan catatan mukosanya tuh jangan dibiarkan panjang. Karena mengecilkan ruang lingkup dari bakteri untuk berkembang. Oke, slide berikutnya. Ini macam-macam indikasi dilakukan sirkumsisi. Kita lihat penyakit-penyakitnya biasanya masih indikasi di kita itu karena agama, ekonomi, karena budaya, tetapi secara medis kita lihat penyakitnya banyak. Phimosis, paraphimosis, herpes, balanitis, balonitisis, banyak sebetulnya. Ini bikin ulah adalah mukosa. Karena mukosa lemah, timbul respon tubuh, terjadi hal-hal yang digambar. Ini indikasi medisnya. Terjadinya kenapa kita tuh harus tahu. Ulah dari mukosa, makanya lakukan sirkumsisi. Nah, kan dari itu dengan berbagai macam jurnal yang ada, sirkumsisi itu membawa benefit yang banyak, maka banyaklah timbul teknik-teknik khitan. Betulnya. Kita lihat slide berikutnya. Teknik-teknik khitan itu kalau saya hanya mendefinisikan freehand sama dengan device, dengan alat. Jadi tanpa alat, dengan alat. Jadi dengan alat tanpa alat itu bisa kita bantu dengan skin adhesive glue. Nah, dengan tanpa alat, maksudnya tanpa alat bantu yaitu dengan konvensional, ya dalam arti itu hanya dengan konvensional. Kalau hekting itu sudah alat bantu sebenarnya. Konvensional dan dengan elektrik, yaitu elektrik dengan thermocouter, electrocouter, dengan ESU, banyak teknologi. Ini teknologi lah, high edge. Jadi kalau menggunakan teknologi silahkan. Tapi prinsipnya adalah dia menghentikan pendarahan. Prinsipnya alat-alat tadi menghentikan pendarahan. Jahit menghentikan pendarahan. Kalau yang dulu kan tidak. Diharapkan sistem tubuh untuk menghentikan darah. Tapi dengan adanya teknologi, alat-alat yang canggih itu hanya satu. Dia menghentikan pendarahan. Apapun alatnya dia menghentikan pendarahan. Nah itu yang freehand, tanpa alat gitu. Nah dengan alat, device, itu macam-macam.
Prinsipnya hanya 3 biasanya yang dengan alat. Dia crushing, dia dengan ikat ligature, atau dia dengan clamping. Nah, dengan 3 ini sebetulnya macam-macam nanti diciptakan alat itu. Crushing yang jelas biasanya mengharapkan temporary hemostatik, kalau saya bilangnya gitu. Temporary hemostatik. Jadi hemostatik yang sementara. Diharapkan nanti terjadinya koagulasi. Nah, dengan ikatan pun begitu, dengan clamping begitu. Jadi apapun metode yang freehand dengan device, itu nanti dia menghasilkan apa? Koagulasi. Koagulasi akan diikuti oleh apa? Inflamasi. Nah, teman-teman harus ingat, kalau cara yang konvensional, itu koagulasi inflamasinya hanya sedikit. Tapi kalau dengan elektrik, dengan alat device, itu koagulasinya diikutkan oleh inflamasi yang cukup tebal. Nah, itu harus diingat. Nah, inflamasi ini tugas lagi sebetulnya respon tubuh karena ada gangguan di luar kemampuan tubuh. Kalau normal dengan blade, dengan bisturi, itu potongan bisturi akan rapi. Koagulasinya, inflamasinya tidak begitu tebal. Dengan catatan apa? Mukosanya jangan panjang, ya. Apapun metodenya, kalau panjang mukosanya itu akan bengkak. Apapun akan bengkak. Makanya pilihlah metode-metode yang bisa seefektif mungkin mengecilkan mukosa. Jadi sependek mungkin. Apapun metodenya, pilih yang mukosanya tidak panjang nanti dihasilkan. Jadi kita sepakat kalau menurut saya inilah yang garis besar dari metode-metode. Jadi ada dengan alat, tanpa alat. Nah, alat tinggal terbagi lagi, ada yang crushing, ligatur, ikatan dengan clamping. Nah, yang freehand tadi ada dengan elektrik, ada tanpa elektrik. Gitu, manual. Oke, saya berikutnya kita coba lihat yang saya ceritakan mengapa harus pendek mukosa tersebut. Nah, ini secara anatomi di sebelah kiri kita sudah digambarkan di daerah sulcus. Nah, daerah sulcus ini ada memang jarak cuma 0,5 sampai 1 cm. Nah, ini sebetulnya daerah yang peralihan antara mukosa dan preputium shaft, bagian dalam, batang bagian dalam. Nah, ini yang sebetulnya yang bisa kita tinggalkan. Dia lebih kuat dari mukosa. Nah, didukung lagi, bukan saya mengatakan, jurnal Manual for Early Infant Male Circumcision Under Local Anesthesia yang dihasilkan di WHO, itu menyatakan malah ditinggalkan 0,5. Kita coba slide berikutnya, itu lebih jelas jurnalnya. Nah, balik lagi. Nah, nih, cuttingnya itu approximately 0,5 sampai 0,6. Oh, dipindahin. Nah, nih. Jadi bukan saya menyatakan, jadi jurnal menyatakan 0,5 itu sampai 0,6 itu kalau dapat mukosa ditinggalkan. Karena itu tadi faktor yang sebelumnya saya sebutkan. Jadi bukan tanpa alasan long skin short mukosa tersebut. Bukan berarti yang dulu-dulu itu salah, tidak. Karena ini kan jurnal itu dibuat simultan terus diteliti. Begitu juga kuman, bakteri, virus itu terus berkembang biak. Mereka terus memperbarui diri. Jadi untuk mengecilkan peluang mereka untuk berkembang biak, maka tinggalkan mukosa 0,5. Yaitu dari segi fisik ya, manfaat kita tinggalkan mukosa pendek. Oke, jadi ingat 0,5. Nah, tadi ini jelas kita dilakukan oleh operator circumsisi. Saya hanya mengingatkan dari slide ini karena undang-undang yang baru ini saya baca draftnya itu luar biasa. Jadi saya hanya mengingatkan. Tadi sudah disampaikan oleh teman kita dari Sekretaris Yayasan bahwa syaratnya itu harus ada mediko legal. Nah, kalau bagi saya yang paling penting teman-teman ada SIM-nya enggak? Udah ada STR belum? Harus ada SIP belum?
sesuai ketentuan daerahnya masing-masing. Jadi kalau kita praktek apapun itu, apalagi sirkumsisi, karena sirkumsisi ini operasi kecil, bukan main-main. Di undang-undangnya ini operasi kecil. Apabila ada salah, kita mengambil jaringan. Bisa mengakibatkan kecatatan. Nah itu KUHP-nya bisa dituntut malah 2 tahun. Harus hati-hati. Makanya ya sebelum yang inform consent dan lain-lain ada, paling penting yang di slide yang di depan teman-teman itu harus ada SIP-nya, harus ada izinnya kalau klinik, kalau mandiri pun begitu. Itu paling penting. Kalaupun enggak ada ini, kita lengkap medico legal, inform consent lain, percuma. Karena ini ibarat kita bawa mobil, STNK dengan SIM. Nanti kalau kita ada sesuatu, dibilang mobil curian, motor curian. Nah ini misalkan, jadi jangan karena apa-apanya. Kalau bagi saya, apabila kita sudah orang medis, kita tenaga medis, ya jelas undang-undang menyatakan apabila kita bekerja kepada masyarakat, bukan darurat, ya, bukan sosial, tapi mencari uang, itu harus wajib mempunyai STR dan SIP atau SPP. Kalau teman-teman tidak punya, kalau saya yang masih miskin ilmu agama, ini sama dengan kita menzolimi pasien kita. Tanya diri sendiri, apabila kalau kita bekerja tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, karena kita diatur oleh pemerintah, berarti kita sama dengan menipu. Jadi teman-teman harus balikkan lagi ke diri sendiri, itu menurut saya. Jadi harus ini syarat. Nah, apabila syarat sudah lengkap, baru yang slide berikutnya. Baru harus ada SIP, harus ada inform consent. Ya, slide berikutnya. Ini untuk bersih-bersih rumah untuk anak-anak. Nah, baru untuk keperluan medico legal, baru yang tadi ceritakan tadi oleh sekretaris. Ini wajib satu pasien, setiap satu pasien. Satu surat itu mengurangi hukuman 6 bulan sampai 1 tahun. SIP enggak punya, apalagi ini enggak buat, selesai. Undang-undang yang baru sekarang, kesehatan baru sekarang lebih menyudutkan kita. Jadi kalau dulu kita punya hak imunitas, kita orang kesehatan ini punya hak imunitas, sesuai dengan SOP, selesai. Enggak. Kalau sekarang bisa dipidanakan. Lebih bahaya. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati. Makanya banyak gerakan anti undang-undang kesehatan baru sekarang karena dinilai oleh pakar-pakar hukum kita di bidang kesehatan itu banyak merugikan. Makanya saya masukkan slide ini hanya mengingatkan teman-teman. Dengan sendirinya kenapa ini digembor-gemborkan oleh Dinas Kesehatan, oleh Kementerian, itu mengedukasi masyarakat, hati-hati. Masyarakat lebih nanti tahu hukum, kita yang lebih repot nanti. Jadi teman-teman harus ingat, saya hanya menyampaikan, jangan nanti kalau pepatah Melayu saya, jangan nanti dah tercucuk hidung baru berair mata. Ya, kalau udah tercucuk hidung, enggak mungkin enggak berair mata, pasti mata kita berair. Jadi sebelum teman-teman masalah yang lain-lain segala macam, ingat, ini dulu kalau untuk mencari nafkah. Nah, kalau di sosial, ingat di sosial tuh harus ada penanggung jawab. Harus ada yang unsur-unsurnya juga, bukan hati-hati cuman ini gratis, masa gratis, filantropik atau charity, tidak ada syarat-syarat, persetujuan medis nggak ada, rekam medik nggak ada, swab kan? Bukan, tetap. Saya mengingatkan ini terus, kenapa? Karena pemerintah sudah mulai mengedukasi masyarakat kita. Hati-hati. Kemarin 2 tahun yang lalu saya ingat ada KPAI membuat seminar mengenai sunat laser. Mungkin ada yang ngikuti. Nah, masyarakat dengan KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, membuat bahwa sunat laser yang sebenarnya itu yang dimanipulasi oleh teman-teman kita, orang medis. Padahal sunat bara, dawai. Nah, malah ditentang oleh banyak dokter bedah, dokter urologi, masuk KPAI sendiri.
Bukan berarti tidak boleh. Kalau bagi saya alat tidak salah, tapi yang menggunakan alat harus lebih hati-hati. Hati-hati, kalau alat itu dia benda mati, yang mengerjakannya yang hidup. Makanya sesuaikan SOP, perdalam banyak ilmu. Jangan karena bisa karena biasa, hati-hati. Bisa itu karena biasa dibimbingi oleh orang yang qualified. Orang yang benar-benar bukan orang yang banyak pasien sunatnya belum tentu. Kita harus cari yang ahli. Bukan tukang. Saya sering nyampaikan, harus bedakan tukang sunat dengan ahli sunat. Ya, kalau tukang sunat, tukang parkir bisa saya latih untuk tukang sunat. Tapi kalau ahli sunat susah untuk melatihnya. Karena setiap yang dia lakukan dia tahu apa, mengapa, bagaimana. Itu kalau ahli. Teman-teman harus ingat. Makanya perdalam terus ilmu bukan cara menyunat, tapi apa, mengapa. Cara nyunat tukang parkir bisa saya latih. Malu kita kalau teman-teman, kalau lihat, saya pernah lihat dukun, bukan orang medis, dukun bekerja lebih cepat dari kita. Itu yang membedakan kita. Kita orang medis sesuai dengan ketentuan pemerintah, kita lebih elegan, ada surat-suratnya, segala macam. Itu yang lebih penting sebetulnya. Itu yang membedakan. Bedakan kita dengan dukun apa? Dukun nggak ada medical legal, nggak segala macam. Kita itu yang ada. Kita ada KIE, dukun itu enggak ada. Jadi kita disekolahkan lama-lama, tujuannya itu untuk mengedukasi masyarakat. Oke, slide berikutnya. Ini hanya sedikit quote dari saya, yaitu operator sirkumsisi medis yang hebat, bukan yang menguasai semua metode sirkumsisi, tetapi operator sirkumsisi yang lengkap medical legal, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu baru hebat. Menurut saya itu yang paling hebat. Jadi bukan yang banyak pasiennya, tapi yang mengerti hukum. Dari 2017 ini yang sering saya sampaikan. Karena saya punya pengalaman di luar sana, di negara Afrika, dulu tidak tahu apa-apa mereka sunat itu, ya pokoknya jahiliyah. Tapi sekarang berubah mereka. Masa kita, orang Indonesia yang notabene lebih banyak jumlah sunatnya, harus lebih profesional sebetulnya. Kita masih diuntungkan oleh masyarakat kita yang belum mengerti hukum. Kalau saya bilangnya masih bodoh. Kalau pasien kita pintar semua, kita selesai. Ditanya ini kenapa potongnya seperti ini? Kenapa dikasih obat ini? Belum lagi dibanding-bandingkan. Nah itu teman-teman harus. Makanya kalau perlu intens seperti ini bukan, kalau menurut saya bukan metode. Kita menggali potensi diri masing-masing. Itu yang lebih bagus. Detail-detail ilmu yang lebih penting. Saya banyak berjumpa dengan yang ngakunya trainer segala macam. Saya tanya smegma itu apa, nggak bisa jawab. Tapi dia trainer. Berarti dia trainer tukang, bukan ahli. Maaf ya, kalimat saya sedikit kasar, tapi itu kenyataan di Indonesia. Oke, slide berikutnya ini lebih menarik. Karena tadi tensinya saya naikkan, klimaks. Karena isunya kan, yang poin kedua adalah mukosa yang panjang itu bisa nak mengganggu seksualitas. Kan begitu? Alongsin mukosa ini bagaimana terhadap seksualitas? Apakah mengganggu atau bagaimana? Nah, di slide berikutnya kita dapat gambaran yang sering terjadi di kita laki-laki adalah apa? Disfungsi ereksi atau ejakulasi dini. Slide. Nah, ini ejakulasi dini. Jadi jangan bangga dulu, wah saya nak pernah, saya kuat dong. Saya enggak, laki-laki sejati. Ingat, ejakulasi dini itu setiap orang yang sudah nikah atau yang sudah berhubungan pernah mengalami. Nggak mungkin, nggak ada yang nggak pernah ejakulasi dini. Normal, tapi disebut dia penyakit apabila
ejakulasi dini ini dari rentang berhubungannya itu 50% dia ejakulasi dini. Contoh, sebulan setiap malam Jumat berarti 4 kali. 3 kalinya ejakulasi dini berarti dipertanyakan. Ya. Dihitung setahun misalkan lebih dari 50% dia ejakulasi dini. Di ejakulasi dini itu ada tahapannya, ada primer, sekunder, ada tersier ya. Nah, ejakulasi seperti apa? Berapa lama rentang waktunya? Karena rentang waktu ini setiap orang tidak sama, tapi rata-rata ya, rata-rata tanpa obat segala macam itu 5-10 menit normal. Ini jurnal yang bicara bukan saya. Ya. Normal. Tapi kurang dari itu baru dipertanyakan. Oke. Nah, faktor-faktor risikonya apa? Disfungsi ereksi yang saya sampaikan tadi. Ereksi itu kondisi kesehatannya maupun stres. Ini lebih banyak. Disfungsi ereksi tadi itu tadi ejakulasi dini ya. Kondisi kesehatan bisa oleh penyakit dan lain-lain. Ini yang di bawah kita lihat penyebab penyakit, kepekaan berlebihan ya, stres, narkoba, alkohol, masalah pernikahan itu bisa menyebabkan ejakulasi dini. Jadi banyak faktor teman-teman, bukan hanya mukosa panjang. Mukosa panjang hanya poinnya satu, kepekaan yang berlebihan. Yang lainnya banyak. Oke. Slide berikutnya kita lihat. Kita bahas kepekaan berlebihan. Nah, kepekaan berlebihan di mana sensitivitas dari penis. Penis itu ada batang, ada gland, ada percutium, ada mukosa dan skrotum. Nah, itu sensitivitas di laki-laki ya. Di selengkangan paha ya. Nah, itu sensitivitas laki-laki. Nah, ini bisa terjadi apabila over sensitivity. Over. Nah, over ini banyak masalahnya. Kalau secara psikisnya itu ada kelainan, penyakit, misalnya prostat. Oke. Kelainan lain, alergi. Itu. Tapi yang paling banyak apa? Mind, pikiran kita. Pikiran kita yang memegang peranan penting. Di jurnal saya baca malah 80% ejakulasi dini itu lebih banyak oleh psikis. Yang fisik hanya 20%. Fisik pun terbagi lagi. Yang untuk anatomi itu hanya 5%, 15% lagi oleh penyakit. Nah, ingat yang oversensitivity ini hanya 5%, teman-teman. Sebetulnya solusinya gampang apa? Anestesia seks. Dan teman-teman udah pakai waktu sebelum melakukan sunat kan? Pergi ke tempat warung, beli yang tisu ada airnya. Ya, tisu magic, krim anestesi, banyak sekarang. Atau dibantu dengan kondom, itu untuk membantu mengurangi sensitivitas dari daerah gland. Tapi ingat, 80% pikiran. Jadi, betul enggak dok, bahwa long skin mucosa bisa membantu mengurangi ejakulasi dini? Betul, tapi 5%. Ya, bukan 100%, 5%, karena hanya 5%. Tapi bisa diatasi. Pakai krim anestesi segala macam, selesai. Itu. Karena bukan hanya mukosa yang sensitif. Gland juga sensitif, testis juga sensitif, batang penis juga sensitif. Ya. Dan selengkangan paha juga sensitif. Jadi tergantung stimulan yang mana. Setiap hari itu akan berbeda sensitivitas tergantung hormonal. Nah, itu seru juga kalau mau dibahas. Oke. Jadi teman-teman ingat kesimpulannya. Ya kan? Mukosa. Kenapa harus pendek? Secara psikis tadi menghindari penyakit. Semakin sedikit peluang kulit penis yang terlemah ini kita tinggalkan, peluang untuk terbentuknya sebum, kelenjar minyak, smegma, untuk akumulasi bakteri terkumpul di sana, tempat yang paling baik untuk kuman, lebih sedikit. Yang kedua, secara psikologis, di luar itu, mukosa pendek ini bisa juga membantu untuk mengurangi sensitivitas, tapi 5%. Ingat,
nggak banyak 5%. Dan ini bisa solusi dengan anestesia. Sama dengan yang penyakit di mukosa dengan sirkumsisi. Jadi semuanya ada solusi. Makanya sirkumsisi ini sebetulnya salah satu solusi untuk bagi saya hanya 2, yaitu membantu kebersihan alat kelamin yang punya maupun pasangannya. Yang kedua, membantu seksualitas yang punya maupun pasangannya. Itu di luar konteks yang lainnya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati kalau mukosanya masih panjang, ya. Nanti jangan habis ini ke WC masing-masing lihat mukosanya, diukur malah ini 0,5 apa enggak, ya. Ini teorinya kan 2010 baru muncul. 2007, 2010 baru muncul. Karena diteliti betul karena ada ini bakteri HIV ini. Nah, makanya intinya kalau masih panjang, kalau masih tertutup, masih ada berminyak segala macam, bersihkan, rajin bersihkan, ya. Sebelum melakukan hubungan, bersihkan dahulu. Setelah belum sholat, kita muslim lah enak. Sebelum sholat, bersihkan. Jadi jangan berkecil hati, tapi kalau mau repair boleh, ya. Ya mungkin itu dari saya, mungkin slide terakhir. Ini hanya course lagi. Nah ini sering saya sampaikan, jadi kulit terlemah dari penis itu adalah mukosa. Itu mengapa mukosa itu menjadi objek dari semua jenis penyakit di penis. Maka sirkumsisi itu adalah solusinya. Lakukan sirkumsisi dengan meninggalkan sedikit mungkin mukosa itu sesuai dengan anjuran jurnal. Anjuran jurnal kan tadi teman-teman sudah lihat oleh WHO. Yaitu berapa? Aproksimal, jadi seminim-minimnya 0,5. Jadi atau toleransi sampai 1, 0,5 sampai 1 cm. Ya, di mana 2017 saya coba populerkan dengan long skin short mucosa. Jadi teman-teman searching pun nggak ada kalimat long skin short mucosa. Saya yang coba mempopulerkan dengan jurnal-jurnal yang ada yang baca. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andi yang sangat, kalau bahasa Aceh yang begah, sangat lemah, sangat banyak ilmu-ilmu yang kami serap. Baik, langsung saja yang ingin bertanya, rekan-rekan, 2 pertanyaan dulu. Silahkan, siapa yang cepat? Rekan-rekan, silahkan boleh raise hand atau boleh langsung hidupkan mikrofon. Konsultasi juga boleh. Konsultasi silahkan, makin malam makin. Konsultasi masalah sensitivitas tadi kan. Oh baik dokter, silahkan. Bang Agus, ayo silahkan Bang Agus, ada pertanyaan Bang? Silakan rekan-rekan, ini suatu malam yang sangat spesial. Silakan manfaatkan waktu ingin bertanya rekan-rekan. Bang Yoyo ingin bertanya Bang? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Yoyo, silakan yang mana orang ini? Bentar ya. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan adalah kenapa dukun sunat itu ya di kampung-kampung itu utamanya itu kok lebih enjoy daripada kita yang punya SIP, STR itu. Terima kasih, itu aja. Oke, kita tampung dulu atau langsung jawab? Ada rekan-rekan yang mau bertanya? 1 menit saya kasih waktu. Ada? Oh, device chat room. Mungkin malu bertanya ini. Berarti 2 pertanyaan sudah ya. Ya. Oke. Izin dokter, ada yang bertanya terkait teks tentang resisi yang ada di slide Dokter Adi. Ya. Apakah ada istilah trik kitan atau apa?
Ini saya pun kurang paham nih. Mungkin dokter paham, dokter? Oh, di slide itu ya. Iya. Resisi Oke, terima itu kasih Bang sebetulnya, Alfiandi. Oke, saya coba jawab yang resisi nanti sekalian ya. Resisi itu sebetulnya perkumpulan di mana dibuat untuk menampung teman-teman yang memang membutuhkan edukasi, mempenuhkan relasi, di mana kita legalkan dulu, setelah hukum baru kita bergerak. Jadi makanya di situ saya cantumkan ahunya karena apa? Kalau kita bergerak tanpa dasar hukum dulu, sementara nanti kita membela teman-teman, mengadvokasi teman-teman, tapi kalau landasan hukum kita tidak ada, secara advokasi di mata hukum pidana kita lemah. Balik lagi nanti ke profesi masing-masing, ke ID atau ke PPNI. Makanya saya lihat di Indonesia yang perhimpunan, asosiasi, itu saya lihat di Kemenkumham belum ada yang mempunyai SK Kemenkumham. Belum ada. Teman-teman boleh search. Saya sudah dari 2017 sampai 2022 ini searching belum ada yang memiliki izin dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi makanya kenapa saya sampaikan di sini, karena presisi itu saya munculkan dari 2017, tetapi izin baru dapat di ujung tahun 2022. Nah makanya begitu sudah izin ada, kita bergerak untuk mewadahi teman-teman. Jadi apabila teman-teman mewadahi, silakan. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Yang paling penting adalah legalitas perkumpulan tersebut. Jadi bukan sekedar komunitas, tapi karena kan hak kita berkumpul, berorganisasi dilindungi oleh negara. Tapi apabila kita tidak mengurusnya secara legalitas hukum, ketatanegaraan di Indonesia, kita lemah. Itu yang mungkin saya sampaikan. Itu saya coba sampaikan ke teman-teman bahwa di Indonesia juga sekarang sudah ada asosiasi yang mungkin nanti ke depan kita mewadahi, baik dari sama sebetulnya tujuan dengan KMM. Karena KMM kan yayasan, kalau kita perkumpulan, kita asosiasi lah kalau bahasa. Soalnya di Kemenkumham sekarang tidak ada asosiasi, tidak ada perhimpunan, adanya perkumpulan. Nah, kalau yayasan itu bisa dia apa namanya? Dia itu yayasan itu bisnis. Nah, tapi kalau perkumpulan murni tidak bisnis. Nah, itu bedanya. Ya, mungkin itu jawaban mudah-mudahan memuaskan. Ya, yang kedua tadi masalah kok dukun enak saja kita dipersulit segala macam ABCD. Nah, karena sebetulnya ini masa transisi. Sebelum adanya kita orang medis, dukun dulu yang melakukan, malah ustadz dulu melakukan. Di Aceh malah dulu kiai-kiai malah melakukan sunatnya. Ya kan? Nah, turun-temurun. Nah, baru medis berkembang Indonesia ini peralihan sebetulnya Mas Doyo. Jadi kita sabar aja, negara akan terus melindungi kita dan masyarakat terus dicerdaskan. Kan contohnya yang perawat sekarang harus nurse malah kan, nggak bisa lagi AMD, nggak bisa lagi D1 untuk melakukan tindakan medis. Malah harus nurse. Nah, kita aja orang medis diwajibkan oleh negara seperti itu. Nah, nanti akan diarahkan. Teman-teman yang dukun itu mungkin tidak akan bisa lagi. Apalagi di undang-undang yang baru diciptakan. Sebetulnya undang-undang di Indonesia sudah bagus, cuman pengaplikasiannya di masyarakat. Masyarakat kita yang harus dicerdaskan Mas Yoyo. Dia nggak tahu sunat itu, sirkumsisi itu ada medis, non medis. Berarti kalau dia non medis nggak boleh pakai bius, nggak boleh pakai barang-barang medis, Mas. Tapi kalau dia pakai bius, pakai barang-barang medis, alkes, itu medis namanya, bukan dukun. Ya, mungkin kita rangkul dalam arti itu. Saya pernah membina teman-teman di Lombok, di Nusa Tenggara. Di sana banyak sekali dukun ya, dukun sunat. Saya masih ada videonya, itu hanya pakai pisau silet tanpa dianestesi, kulitnya diambil, itu darahnya dibiarkan saja.
masih ada. Nah, itu kita jumpai, kita ajak, kita rangkul, ajak ngopi. Nah, jadi intinya kami tanya, memang sekali nyunat itu berapa, Pak? Gitu Pak Dukun. Dia hanya 250. Oke, sekarang kami yang ngerjakan, Bapak tetap dapat 250. Malah saya sekarang dia nggak nyunat. Dia cuman ngirim pasien, dia dapat 250, kan nggak capek. Dengan seperti itu jadi berkolaborasi. Dia tidak kerja, tidak ada risiko, dia untung, kita untung. Makanya harga kita rentangnya dinaikkan. Maka diajak ngopi, ajak diskusi, dicerahkan. Belum lagi dengan undang-undang segala macamnya. Nah itu mungkin Mas Yoyo. Jadi ini masih masa peralihan, sabar aja. Kita Ya, memang itu diperkuat. begini, Dokter. Kita Maaf. diperkuat secara hukum karena biar lebih jauh gap kita antara dukun dan kita orang medis. Itu. Kalau dulu enggak. Kalau dulu malah dekat. Kita D1 udah bisa Pak Mantri kan. Nah, maling, mantri keliling. Nah, sekarang harus nes. Jauh derajatnya daripada dukun. Makanya yang PPNI juga buat kan ada yang HPHI, yang holistik. Itu sebetulnya tujuan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi kita orang medis agar jauh jurangnya nanti dengan yang bukan medis. Itu Mas Yoyo, jawaban saya. Terima kasih. Siap. Masalahnya ya seperti itu. Dari kita yang jelas-jelas medis, kita punya SIP, STR. Nah, itu kita yang diuber-uber. Tapi mereka yang tidak punya apa-apa kok dibiarkan sepertinya seperti itu loh kalau di kampung. Terima kasih, Dr. Andi. Betul. Itu sebetulnya balik lagi ke masyarakat, Mas. Masyarakat kan kita kan gitu. Kalau yang masalah yang gitu-gitu ya susah. Lebih percaya yang spiritual daripada yang non spiritual. Itu kembali ke masyarakat kita, Mas. Ya kita sebetulnya garda depan juga untuk mengedukasi, ya kan? Masyarakat kalau dukun kita edukasi cukup berat, tapi kalau masyarakat sudah mengerti, kan masyarakat banyak yang tidak mengerti, infeksinya tidak mengerti, ya kan? Tata cara pengambilan kulitnya nggak mengerti. Nah, kita edukasi. Nah, tadi di yayasan itu saya lihat ada tujuannya mengedukasi juga masyarakat. Nah, itu salah satu wujud untuk mencerdaskan juga. Jadi kalau masyarakat sudah mengerti, ya kan, mereka akan lebih paham. Nah, di kedua, kita itu banyak hukum yang melapis-lapis di kita. Sementara di dukun itu tidak ada. Sebetulnya kalau mereka melakukan dilaporkan kena, Mas. Cuman nggak ada yang mau lapor kan? Iya, betul. Nah iya, sebetulnya itu aja. Mungkin nanti dari perkumpulan, dari yayasan itu bisa diadvokasi untuk dilaporkan. Ya, jadi bumerang buat Enggak, kita kan mewadahi seperti dengan hukum, badan hukum gitu. Kalau badan hukum kan enggak personal. Jadi badan hukum, misalkan mungkin dari PPNI-nya atau dari ID-nya atau dari dinasnya saling berkumpul cari solusi. Jadi sebetulnya kerja berat negara. Makanya saya lihat kita orang sunat ini, sirkumsisi ini tidak dilindungi oleh negara. Maksudnya negara itu tidak memperhatikan kita sebetulnya. Contohnya apa? Masih ada perdebatan di luar sana, perawat nggak boleh nyunat. Betul? betul. Tapi kalau dengan pendelegasian dari dokter kan boleh-boleh Betul. saja, Dok. Karena ada landasan undang-undangnya. Ada landasan Nggih. undang-undangnya. Kan undang-undang sendiri yang menyatakan yang boleh nyunat itu dokter pun tidak ada. Cuman kompetensi dari undang-undang kedokteran. Gitu. Iya. Makanya itu yang kita coba perjuangkan. Makanya dibentuk perkumpulan. Karena dengan perkumpulan hanya bisa kita menembus itu. Nah, tujuan kita ke sana nanti biar bagaimana sirkumsisi ini betul-betul dilihat bukan sebelah mata lagi. Contohnya dari segi ekonomi dulu dipandang sebelah mata, sama teman-teman sekarang malah jadi utama ya. Iya. Makanya itu kita perlu wadah hukum sebetulnya untuk memperjuangkan itu.
Dimanapun di Indonesia apapun bentuknya itu tujuannya harus itu, bukan kelompok tapi seluruh operator sirkumsisi di Indonesia. Itu menurut saya, Mas. Oke, terima kasih. Ya, kita kan memang sudah juga punya pelatihan sirkumsisi, terus punya SIP, punya STR juga. Itu kadang di perasaan itu kok gimana gitu loh. Kalau dibedakan dengan dukun, tadi dukun kayaknya kok nyantai-nyantai saja, enggak ada masalah, enggak ada problem. Tapi kalau dari kita, nah itu pasti itu salah sedikit saja sudah gimana gitu kan. Ya, terima kasih Dr. Andi atas. Mari. Yuk, masih ada pertanyaan, silakan. Mas Saiful. Baik, terima kasih Mas Yoyo. Pertanyaannya mungkin sangat jelas jawabannya yang disampaikan oleh Dr. Andi. Ada lagi teman-teman. Jadi pertanyaan tentang Aryani Hamid juga sudah dijawab oleh Dr. Andi. Ada lagi teman-teman yang ingin didiskusikan. Silakan teman-teman. Langsung raise hand boleh. Atau langsung buka mic boleh. Silakan teman-teman. Ayo yang paling semangat, ayo. Mungkin ada yang malu konsultasi, chat juga boleh. Boleh. Chat room, sembunyikan namanya, silakan. Teman-teman. Siapa nih? Oh ya, silakan Mas Zuhri Ramadan. Ini orang Aceh kayaknya nih. Zuhri. Silakan, Bang. Ya di Aceh. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Zuhri. Salam kenal Dr. Andi. Ya, salam kembali, salam kenal. Izin dokter, saya mau tanya terkait masalah mukosa pendek ini, Dok. Ya. Jadi tadi kan di jurnal kalau nggak salah 0,5, Dok ya. Betul. Nah, paling sedikit. Paling sedikit, Dok. Ya. Nah, saya mau nanya, ada tidak, Dok, perbedaan misalnya pada anak normal, anak gemuk, atau dewasa untuk ukuran sependek ukuran mukosa yang ditinggalkan itu, Dok? Apakah semua 0,5 atau ada perbedaan, Dok? Itu aja, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi intinya sebetulnya kalau mukosa panjang, apalagi anak gemuk, itu akan sunat ulang. Jadi kalau anak gemuk sebetulnya kuncinya apa? Mukosanya pendek, nggak akan kejepit lagi glandnya. Itu kuncinya. Kalau dibikin mukosanya pendek malah bagus, ya kan? Kalau dewasa, makanya saya bilang 0,5 proksimal. Jadi secara kosmetiknya ada jurnal yang lain itu menyatakan 0,5 sampai 1 cm. Nah, dewasa biasanya kan nggak mungkin pakai benang 0,5, 0,4. Lu yang tebal kan nggak mungkin 0,5 itu putus itu kalau dijahit, biasanya 1 cm. Seperti itu maksimalnya. Jadi ada toleransi itu paling pendek. Nah, justru kalau dengan teknologi tidak jahit, kemungkinan itu lebih kecil. Nah, yang teman-teman harus ingat, kalau mukosa panjang, itu koagulasi inflamasi setelah sunatnya itu pasti bengkak. Pasti bengkak. Kenapa? Karena mukosa itu mengabsorpsi itu lambat. Kan saya bilang tadi, dia epitelnya itu, epidermisnya itu tipis. Jadi nggak ada ininya, untuk penyerapan itu lambat. Bulu darahnya sedikit. Nah, makanya kalau mukosanya pendek, nggak akan ada laporan nanti 5 hari, kok penisnya bengkak. Kayak kemarin kasus yang di Aceh, saya lihat tuh mukosanya panjang tuh kan. Yang heboh katanya nggak disunat segala macam nih itu. Itu karena mukosa panjang. Makanya mukosa pendek itu kan hanya acuan 0,5 yang dibuat oleh ini karena itu tadi antara sulcus dan gland dan batang penis itu ada sambungan. Jadi antara mukosa, gland, sulcus dan batang penis itu ada kulit perantara. Nah, itu rata-rata 0,5 sampai 1. Nah, itu. Jadi disesuaikan aja Mas Zuhri. Kalau nanti benangnya pakai 2, jangan 0,5. Susah jahitnya. Ya, tapi saya pesan kalau anak gemuk,
jangan bikin pemukosanya panjang. Nanti Mazuri sunat lagi anaknya. Nanti masuk ke dalam, kejebak kepala penisnya, nah sunat 2 kali katanya, kan begitu. Itu karena mukosanya panjang. Rata-rata begitu. Nah, teman-teman yang masih menggunakan metode tarik potong, forceps guided gitu ya. Nah, itu hati-hati. Kau dapat di trimming mukosanya, dipendekkan lagi. Kenapa? Karena nanti bengkak itu pasti. Nah, itu makanya sunat kalau seperti itu pasti bengkak. Jadi kalau teman-teman membuat sunat yang mukosanya panjang, sampaikan, Bu, nanti ini bengkak ya, Bu. Jangan bilang sampaikan KIE bahwa karena mukosa kita buat panjang, Bu, nanti yang ini bengkak. Kenapa bengkak ini, kulit ini, dia lambat mengabsorpsi obat. Penyembuhannya lebih lambat. Inflamasi kalau terjadi situ lambat diabsorpsinya. Biasanya di minggu kedua, hari ke-10 tuh baru mulai dilepaskan nanti itu epitel tadi melepaskan zat yang namanya, lupa saya namanya. Nah, itu nanti dia akan menyerap cairan-cairan penyembuh luka. Jadi kalau ibaratnya kita membangun, nah bengkak itu inflamasi sebetulnya penumpukan bata, semen, itu sebetulnya untuk membangun sel baru, normal. Kapan tidak normal? Apabila fungsinya sudah hilang. Kan masih ingat teman-teman apa itu inflamasi? Apabila fungsinya hilang, baru contoh tidak bisa ereksi lagi, itu kencing terganggu. Kalau fungsi penisnya masih bagus, bisa ereksi, berarti inflamasi proses penyembuhan luka. Nah, kenapa bisa panjang? Kadang-kadang lebih dari 5 hari, kembali lagi. Kebersihan lukanya bagus apa tidak? Jadi penyembuhan luka itu sebetulnya tergantung perawatan luka. Karena yang kita buat sunat itu kan luka bersih. Sampai ujung harus bersih. Iya kan? Sunat itu kan luka bersih, luka yang dibuat. Beda harus bedakan dengan yang degeneratif, dengan diabetes segala macam harus bedakan. Dia luka bersih, sampai sembuh harus bersih. Nah, kita dahulu saya sendiri ngalami di perban dibiarkan aja. Perbannya udah bentuk nggak karuan pokoknya. Udah macam kain lap aja tuh. Yang bau lah segala macam, makanya lama sembuhnya. Jadi prinsipnya Mazuri 0,5 sampai 1 sesuaikan dengan bentuk penisnya ya. Siap, itu aja Dokter. Mazuri. Oke. Terima kasih, Dokter. Sama-sama. Ya, silakan teman-teman. Satu lagi pertanyaan. Mengingat sudah larut malam, silakan. Ini Dokter Andi jauh nih dari Jawa ya, Dok? Dari mana? Jakarta, Dok? Baru. Riau. Kan baru. Kita di Aceh. Mungkin Sama. masih lama sahurnya. Maaf, saya Ayo, dari teman-teman. nyambung pertanyaan tadi dari Pak Yuri itu ya. Boleh. Mas Yoyo. Itu tadi anunya kan bengkak ya. Pembengkaknya Ya. itu apakah tidak dari anestesi yang kebanyakan atau itu memang dari mukosa yang kepanjangan gitu. Terima kasih. Tergantung Mas Yoyo. Anestesinya benar nggak masuknya di blok sarafnya? Apa memang di dermisnya? Itu pertanyakan lagi. Kalau dermis ya ada andil dari anestesi. Kembalikan lagi ke operator. Sistem nyuntiknya blok infiltrasi. Kalau infiltrasi pasti anestesi dicampur dengan penyembuhan luka, inflamasi, koagulasi, ya double. Jadi double tubuh untuk menyerap. Makanya sering saya anjurkan hindari anestesi dengan bukan di blok. Jangan infiltrasi. Hati-hati. Karena kalau infiltrasi itu tidak bisa sampai ke gland. Makanya anak waktu dibersihin glandnya masih protes kan. Dibilang, biasa, mengilu laki-laki. Itu salah sebenarnya. Kalau anestesinya baik dan benar, dia tidak merasa apa-apa. Di glandnya itu mau kita apa-apa pun tidak terasa. Jadi kita yang sebetulnya
operator tuh nggak pernah mengakui bahwa kita anestesi nggak benar. Dibilang, oh normal, ngilu. Bukan. Kalau anestesinya baik, nggak boleh. Rasa ngilu pun nggak ada. Berarti bukan di blok, infiltrasi. Tidak sampai ke pudenda nerve block-nya. Jadi tugas untuk gland itu di pudenda nerve block namanya. Itu target kita harus sampai ke situ. Tapi kalau masih ngilu geli, makanya berarti masih infiltrasi. Makanya sering banyak bengkak semacam itu sebenarnya. Jadi teman-teman pun kalau anestesi betul-betul adekuat, dalam arti pastikan betul-betul bekerja dulu, sabar, tunggu. Jangan begitu habis suntik main hajar aja. Jangan ya. Itu soalnya membantu juga untuk marketing kita. Kalau anaknya nyaman, malah nggak terjadi apa-apa, nggak merasa apa-apa, normal. Kita akan dipromosikan lebih bagus oleh masyarakat. Jadi Mas Yoyo kalau masih ada ngilu-ngilunya, diperdalam lagi anestesinya. Ya, memang susah Mas, apalagi blok. Jadi memang feel-nya harus kita dapat. Nah, apalagi pakai free needle injection, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Nah, itu. Untuk gland ya. Untuk gland itu cuman 40-50% dapatnya, tergantung ketebalan batang penisnya. Jadi batang penis itu ada 2 lapisan, 3 lapisan. Nanti bisa kita bahas lagi. Nah, itu tergantung tekanan kita saat melakukan free needle-nya. Nozzle-nya udah yang berapa kali pakai. Nozzle kalau udah beberapa kali pakai ya lemah dia. Nozzle-nya 1 untuk 1000 anak. Ditembak disalahin lagi kan. Nah itu harus kita pertimbangkan. Nozzle diulang-ulang tuh kekuatan untuk tembakannya biarpun pernya bagus nggak akan sama. Beda kalau yang baru pasti nyos gitu. Nah itu harus dipertimbangkan juga, banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebenarnya untuk anestesi. Itu jadi kembali lagi ke bengkak itu tadi. Kalau kita ini masuk ke cukutan, dermis, apa memang masuk ke persarapannya? Nah, kalau masuk persarapan nggak akan bengkak setelahnya, kecuali mukosanya panjang, Mas. Itu aja, Mas Yoyo. Iya. Terus itu untuk anestesinya itu sebenarnya yang bagus itu pakai lidocain apa PHKin ya dokter? Yang Kalau saya di 2017 mempopulerkan justru sebaiknya dikombinasi, ya sesuai jurnal, dikombinasi dalam arti lidocain yang kerjanya sedikit, cuman sebentar, 30 sampai 60 menit, ya tergantung merek. Yang lidocain PHKin yang ada epinefrinnya itu paling 90 menitan. Nah, itu kalau digabungkan makanya teman-teman lebih sering pakai PHKin kan lebih panjang. Iya. Nah, itu. Tapi harus diingat, harus betul-betul tidak kena pembuluh darah. Nah, diaspirasi ya. Makanya kalau pakai free needle jangan ditembak di pembuluh darahnya, tapi kemungkinan pakai free needle itu kecil karena dia disebarkan. Beda kalau needle kan terkumpul dia. Lebih banyak dimasukkan pembuluh darah. Nah, makanya saya 2017 mempopulerkan digabung dengan amida lain. Amida yang kerjanya lebih panjang. Itu bisa golongan bupipakain, golongan levobupipakain. Jadi dikombinasikan, bisa 3-3 dikombinasikan, bisa 2, bisa lidocain dengan plus PHKin plus bupipakain. Jadi Mas Yoyo nyunat itu nanti 4 jam, 6 jam setelah sunat baru biosnya habis. Kenapa? Kalau pakai lidocain itu kerja 60, sementara bupipakain mulai kerjanya di menit 15 sampai 4 jam ke depan. Panjang kerjanya, diuraikannya lama. Nah, makanya dikombinasi lebih bagus. Bupipakain. Nah, amidanya. Jadi akan lebih panjang dari pakai PHKin. Karena ada jurnal dari WHO juga menyatakan tidak menganjurkan menggunakan yang ada epinefrin. Mereka menganjurkan diganti dengan bupipakain. Jadi lidocain dengan bupipakain atau dikombinasi
dengan tujuan epinefrinnya berkurang. Efek dari lidokain ini tetap. Itu ada jurnalnya kok, Mas Yoyo. Iya. Berapa kombinasinya. Jadi kalau ditanya mau lebih panjang, bisa. Kita kombinasikan dengan amida lain yang Aminabufi namanya. Itu aja Mas Yoyo. Iya, ya alhamdulillah sih saya pakai PHKin ya selama ini tidak ada masalah. Tapi itu waktu pelatihan-pelatihan itu kok kayaknya itu disarankan untuk ke lidokainnya itu, dokter. Ya kalau bagi saya jangan masuk pembuluh darah, Mas. Iya. Aspirasi. Iya, pasti Gitu. itu. Pembuluh darah Karena langsung. yang jurnal yang saya baca itu saya cari pembuluh darah yang paling kecil di operasi itu adalah jari-jari tangan, ya kan? Itu kecil pembuluh darahnya. Nah, itu toleransi epinefrin. Epinefrin kan tujuannya, nah ini yang sering harus kita luruskan, yang sering salah kaprah. Banyak yang memakai epinefrin dikarenakan nanti bisa tidak banyak pendarahannya. Ya. Nah, akan vasokonstriksi. Sebenarnya fungsi epinefrin tadi adalah untuk memperpanjang kerja lidokain. Makanya dikombinasi. Itu tujuannya. Kenapa lidokain dicampur dengan epinefrin? Begitu ketemu amida dengan epinefrin, terurai lebih panjang. Jadi kerjanya lebih lama. Yang membuat kerja lama dari lidokain tadi epinefrinnya. PHKin itu kan merek, Mas. Isinya kan lidokain dengan epinefrin. Nah gitu. Kalau epinefrinnya kita cabut diganti dengan bupipakain lebih panjang lagi. Gitu. Nah boleh pakai PHKin dengan catatan awas pembuluh darah. Takutnya nekrotik di ujung pembuluh darah paling ujung itu aja. Aspirasi saya sering sampaikan teman-teman, aspirasi hati-hati. Tapi kalau ada yang lebih baik, kenapa enggak? Malah lebih panjang kerjanya gitu. Emang selama ini aman-aman aja, betul. Cuman ya tetap lebih hati-hati, mengaspirasi jangan sampai lupa. Tapi kalau mau lebih aman lagi ya kombinasi, satu lidokain, satu PHKin. Satu-satu. Sama panjangnya. 1 cc lah perbandingannya. Iya. Nah, itu lebih aman dalam arti begini, kadar epinefrinnya itu berkurang. Ya berkurang. Karena, ya, ada jurnal itu menyatakan 1/40.000 yang berbahaya. Nah, kita kurangkan kadar epinefrinnya. Gitu, Mas. Ya, terima kasih, dokter. Banyak sekali saya. Izin ada pertanyaan dari via room chat nih, Dokter Andi. Mungkin orangnya malu, dokter. Ya. Dari pertanyaannya langsung, kalau untuk skinnya kan prinsipnya long skin ya, dokter ya. Ya. Nah, gimana efeknya kalau skinnya itu kependekan? Terima kasih, Dokter Andi. Iya, kalau kependekan jadi loose, jadi hilang kulitnya. Ya itu penyembuhan akan lebih lama. Bukan berarti harus di skin tag, enggak. Cuman ya kita bangkitkan epitelnya itu lebih lama. Perawatan luka biasa. Pasti lebih lama sembuh. Apalagi penisnya ereksi kan. Mau dijahit bagaimanapun nggak akan nyambung. Karena terlalu banyak kita ambil kulitnya. Jadi akan terjadi loose skin. Nah ini gap ini nanti akan kita harapkan epitelisasi. Nanti akan tumbuh. Cuman lama. Kayak merawat luka lah. Sampai warna pink-pink, barulah tenang jiwa. Dia akan tertutup dengan sendirinya. Itu biasanya. Dokter. Makanya kita betul-betul lihat jenis penisnya, seperti apa pubisnya. Itu. Jadi bukan hanya asal tarik potong, markernya seperti apa. Itu. Amnesa juga bisa membantu. Contoh, kalau pas berdiri sepanjang apa? 2 kali ya, gitu bisa kita perkirakan. Nggak mungkin kan kalau ereksi, nggak pernah ereksi, nggak mungkin. Ya, jadi anamnesa sangat membantu kita untuk kerja. Anamnesa seperti apa penisnya? Kalau ini berapa? Tambah setengahnya, kita perkirakan. Jadi agak ditekan gentle sedikit pubisnya, ditandakan di sulkusnya, seperti itu. Ya. Tapi kalau mukosanya panjang, itu yang sering menutup. Tapi yang perputiumnya panjang, itu dia tidak menutup. Kalau ereksi dia akan
keluar. Tapi kalau mukosannya panjang, itu ereksi pun masih nutup. Jadi kalau kependekan tadi itu, jadi kehilangan kulit, kita harus bentuk kulit baru. Kalau mau biaya besar ke Oka boleh pakai di ini ya, skin graft ya. Baik, itu jawaban dari saya. Mungkin itu jawabannya Dokter Ari, Pak Ari. Semoga puas. Selanjutnya banyak nih dari rata-rata dari room chat nih dokter. Mungkin malu-malu. Boleh, malu-malu Dari ya. Mas Agus Salim. Izin Dokter Hmm. Andi, bantu sedikit pencerahan bagi kami. Untuk kami dok, mengenai ilmu-ilmu modern atau ilmu-ilmu terbaru yang tersebar selama ini dan baiknya untuk kita, dan kita harus bagaimana dok menangkap semua ini. Apakah gimana ya pertanyaannya ya? Sebentar dok. Mungkin lebih ke Mungkin, beda konven dan modern di mana dok? Mungkin seperti ya itu mungkin dia dokter. begini, bingung kan, banyaknya metode modernnya mana yang mau dipakai, mungkin begitulah kesimpulannya. Yang menyerap. Ya, Kalau dokter. bagi saya, apapun metodenya, canggih apapun metodenya, ya yang paling nyaman untuk kita, yang paling kita kuasai, itu yang terbaik untuk pasien. Nah, jadi kalau untuk menambah ilmu boleh diperdalam satu-satu, mana kan belum tentu kita sendiri fashion kita di metode ini, dipaksa ke metode ini belum tentu bisa. Jadi kita tuh punya fashion masing-masing, teman-teman. Mana yang merasa nyaman dari A sampai Z, dari apa, mengapa, bagaimana kita tahu, cara makainya kita tahu. Pas ada masalah kita nggak tahu cara mengatasinya, berarti belum terbaik untuk diri kita. Gitu. Kita ibaratkan begini, kalau saya untuk jualan ya, kita bicara jualan. Kan mungkin sambil saking bingungnya masyarakat juga akan bingung kalau caranya berjualan seperti apa. Contoh banyak mie Aceh berjualan kan sampai ke Pekanbaru, ke Jawa. Ngapa mie Aceh nulis mie Aceh? Tuh. Biar lebih spesifik. Makanya sama teknik juga, kalau teman yang menguasai hanya teknik itu yang dijual. Sama misalnya kita makan di warung Padang, sama maaf nih di brand modern KFC, jelas pilihan kita ayam tepung. Tapi kalau di Padang sudah dihidangkan, bingung mau makan apa. Nanti ujung-ujungnya pasien nanya, yang terbaik mana? Cimelakama. Makanya kalau saran saya, teman-teman cari dari metode itu yang betul-betul teman-teman kuasai, itulah modal teman-teman untuk jualan, untuk promo. Itu yang terbaik bagi teman-teman. Harus pelajari semua, cuman bukan harus semua. Belum tentu semuanya bisa. Tapi yang mana yang dari A sampai Z, cara memakainya, nanti industri barangnya gampang, ya kan? Jangan nanti tunggu barangnya Anda ada. Itu nanti cara ada masalah, ada trouble kita bisa mengatasi. Nah, itulah yang terbaik. Itu wajib dijual. Saya pun punya teman itu konvensional, dia 10 juta. Wow. Konvensional. Nah, karena dia nyaman di situ, hasilnya sangat baik. Kan dia tetap bertahan di situ, itu nilai jualnya. Itu tadi, kalau masyarakat sudah percaya dengan kita, itu yang harus dipiara. Mungkin itu, Mas Agus. Baik, Mas Agus, sangat mantap jawabannya. Insya Allah itu mungkin sangat kita mengerti jawabannya. Selanjutnya ada Sulaiman. Izin dokter, saya ingin bertanya. Saya pernah dapat kasus sunat gemuk, yaitu repair tertutup kembali. Daerah kulit dan mukosanya agak keras dan tebal, dok. Apakah itu normal atau tidak, dok? Terima kasih. Itu udah sikatrik luka. Jadi lukanya tidak dirawat dengan baik dan benar, tidak bersih. Anak-anak yang gemuk tantangannya di situ. Jadi sering lukanya kan di dalam. Kita harus rajin bersihkan. Nah ini tantangannya, sampaikan ke anaknya, kalau nggak rajin dibersihkan, ya om suntik lagi, om sunat lagi. Ya karena kalau sudah nggak bersih, nanti dia sikatrik. Jadi itu Mas Sulaiman itu yang keras itu sikatrik. Mungkin waktu penjahitannya,
terbentuk luka parut. Karena proses penyembuhan lukanya ada yang mengganggu. Jadi hiper tubuh tadi membentuk epitelisasi di daerah sana untuk melindungi sebetulnya. Inflamasinya lebih lama, karena inflamasi lama jadi hiperepitelisasi, terjadi sikatrik. Itu prosesnya, makanya tebal. Makanya saya bilang apapun itu, sunat itu luka bersih. Jadi sampai sembuh harus bersih. Ya, rawat luka. Itu kuncinya. Sembuh luka, sunat, mau cepat sembuh, rawat lukanya. Tidak bisa dibiarkan. Itu aja. Mas Sulaiman. Siap dok, Baik. makasih banyak. Oh, ini orangnya. Wah, langsung. Satu lagi dokter. Ini via Boleh. tatap muka langsung. Via langsung orangnya. Silakan Bang Arif. Dari tadi nampaknya raise hand nih. Oh iya, Silakan tuh Bang Arif, Muhammad Arif. hidupkan suaranya dan videonya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, izin bertanya dokter. Ya. Tadi kan dalam pembahasan dokter ada menyebutkan bahwa salah satu tindakan khitan ataupun nyunat ini yang berakibat fatal yaitu bisa menciderai ya bagian organ kemaluan si anak tersebut kan gitu Pak dokter. Nah sejauh ini yang ingin saya tanyakan seperti apa bentuk cacat yang pernah dokter dapatkan kasusnya ataupun yang pernah dokter lihat langsung kasus kesalahan fatal dari akibat sunat ini ataupun seberapa besar fatalnya sunat misalnya bahayanya fatal sunat yang mengakibatkan cacat tadi. Terima kasih dokter. Baik. Itu tadi yang saya bahas itu sebetulnya kan kita mengambil jaringan. Nah, apabila bisa menimbulkan catatan, itu bisa menuntut balik ke kita. Nah, salah satu contoh banyak kejadian dan sampai sekarang masih ada 2022 ini yang glandnya terpotong. Gland penis terpotong. Nah, kan kalau dianalogikan kan tidak mungkin terpotong, tapi itu terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan karena anestesi yang kurang tepat, tidak melakukan SOP dengan benar. Dan kedua, itu yang gland terpotong itu repairnya susah sekali. Malah kasus yang di 2022 itu malah glandnya diambil semua, udah nekrotik. Jadi anaknya diambil semua penisnya. Bayangkan sudah nekrotik tidak bisa dirawat lagi. Karena dicoba disambung nekrotik. Dipotong pakai apa? Pakai dawai panas. Maka hati-hati teman-teman kalau menggunakan dawai panas, saya lebih menganjurkan pakai termo. Jadi dengan panas. Karena dawai panas itu nanti lebih rusak lagi jaringan itu. Lebih panjang nanti rentetan nekrotiknya. Yang lain itu bisa mengakibatkan kecacatan apa? Penyembuhan luka yang lama. Bisa jadi borok. Nah ini malah nanti merusak jaringan-jaringan di sekitarnya. Itu tidak akan dapat bentuk seperti semula. Nah kalau orang tuanya yang penganut sunat kosmetik udah protes bentuknya udah nggak karuan, ya kan, udah miring sana miring sini. Nah itu kita harus terangkan. Kuncinya adalah mengedukasi kalau kasus yang kedua waktu perawatan luka. Makanya waktu perawatan kita sampaikan sepahit-pahitnya sama pasien. Kalaupun ada saat pengerjaan kita yang kurang tepat kita sampaikan. Karena kan kita manusia, tidak menutup kemungkinan kan, mungkin anak yang bergerak, ya kan? Saat kita melakukan potong udah bagus nih, wah anaknya meronta tiba-tiba, bisa aja ketusuk kan? Makanya hati-hati, kita kerjasama dengan orang tua. Makanya kalau saya pribadi, saya lebih suka orang tuanya masuk. Dalam arti membantu anak tadi untuk membuka dirinya karena ada orang tuanya secara mental. Kedua, orang tuanya bisa tidak menuduh macam-macam. Banyak kejadian seperti ini. Sebelum sunat, orang tua tidak pernah lihat bagian dalam kepala penisnya karena phimosis. Begitu dibuka sama kita, ternyata frenulumnya agak miring sedikit, 45 derajat. Kalau orang tuanya nggak masuk, begitu sampai di rumah dilihat miring, kita kan nggak tuntut. Padahal dari awal kita tidak mengganggu sedikit pun glandnya. Tapi dari sananya secara anatomi,
frenulumnya miring. Nah, makanya itu pentingnya teman-teman di KIE, orang tuanya saat kerja. Itu kemungkinan Mas, kejadian-kejadian yang sering saya lebih sering banyak dijumpai. Memang sepele, tapi kalau tidak diedukasi dengan baik, justru berbahaya. Sama seperti pasien gemuk. Kalau kita tidak sampaikan awal-awal pahitnya, ini yang bermasalah adalah pubisnya tinggi. Kita hanya mengambil pucuknya kan, preputiumnya dan mukosa. Pasti penisnya tenggelam lagi. Karena apa? Karena selama ini penis itu dipegang oleh otot yang mengikat di tulang pinggul. Nah, otot tadi karena dia gemuk, pubisnya tinggi, dia memendek. Nah, kalau mau dioperasi, dibuka ototnya, disambung, nah itu kerjanya urologi atau bedah plastik. Tapi kalau dia mau dengan kita sampai, Bu harus dilatih, namanya otot harus dilatih, Bu harus majukan, mundurkan kulit pubisnya, penisnya dikeluarkan. Kalau tidak, ototnya tidak akan seperti bentuk semula. Kenapa keras? Karena pubis dihimpit oleh pubis. Jadi anjing dimaju mundurkan, Bu. Sampai kapan? Sampai penisnya seksi. Kalau ereksi tidak ereksi, tidak sembunyi seperti kura-kura. Nah itu sebetulnya kalau kita tidak sampaikan dengan baik, itu bisa saja disampaikan sama orang tua cacat. Nah makanya harus hati-hati teman-teman. Bentuknya sepele, tapi kalau kita tidak sampaikan pahit-pahitnya, kita sampaikan bukan menakuti, tapi secara ilmu kita sampaikan. Ini kejadian yang tidak kita harapkan. Tapi saya akan berusaha berbuat sebaik mungkin dan semampu saya ya Bu, Pak. Nah itu kalimat inti sebetulnya. Makanya inform konsen itu ditulis di bawahnya sama teman-teman. Ilmu kedokteran, ilmu kesehatan bukan suatu keniscayaan. Ya kan? Bukan yang pasti. Dan kesembuhan pasien adalah tugas dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kita sampaikan, kalau perlu dibunyikan. Karena kalau mereka sudah tanda tangan secara hukum, mereka sudah mengerti. Jadi bukan sekedar tanda tangan, kita terangkan. Makanya kita periksa penisnya, mau tahu testisnya sebelah. Begitu kita tidak sampaikan orang tuanya hilang. Begitu disunat, kok testis saya anak saya hilang. Kalau kita tidak tulis, direkam medis, bahwa testisnya satu, bukti kita apa kalau testisnya satu? Makanya penting ada rekam medis, penting adanya swab dan lain-lain itu. Jadi orang tua tidak bisa menuntut, kita ada data secara tertulis sebelum sesudah operasi, sebelum begini bentuknya. Sesudah begini. Sekarang sudah enak kan teknologi, tinggal foto selesai. Gitu. Gitu Mas Arif. Ya dokter, makasih sebelumnya. Sama-sama. Selain kesalahan dari operator dokter ya, artinya pada saat tindakan mungkin pemotongan yang salah, terputusnya gland kepala penis ya. Ya. Dari kelalaian lain, misalkan dari segi injeksi biusnya, apakah bisa mengakibatkan nekrotiknya bagian penis, dokter, sehingga penis tersebut cacat? Gangren, ya. Kejadiannya ini masih sama seperti shock anafilaktik ya untuk kasus yang gangren gland itu. Karena rata-rata kan kita masukkan nggak lebih dari 10 cc. Ya. Nah itu. Jadi jurnal yang pernah saya baca, apabila epinefrin itu satu lebih dari 40.000 kadarnya. Kedua, dan volume masuknya itu melebihi sepertiga dari volume penis. Nah, dalam arti itu kan penis itu kan tegang diisi oleh darah. Nah, apabila penyumbatan itu melebihi sepertiga dari jumlah penis tadi itu, nah baru terjadi nekrotik. Makanya kasusnya bukan tidak ada, jarang. Makanya saya sering ingatkan aspirasi itu bisa terhindari. Karena saya pernah teman mengkonsultasikan, itu ada kejadian di tahun 2015, saya masih ingat. Malah didarikan ke OK ya, untung masih bisa dimanipulasi untuk nekrotiknya. Jadi sikat yang vasokonstriksi tadi, tapi perawatan cukup lama.
Ya, kejadiannya jarang Mas, cuman ya tergantung PHK-in yang kita pakai, epinefrin kita pakai berapa banyak cc-nya, dan jangan sampai masuk ke pembuluh darah. Itu saja. Baik dokter, terima kasih atas jawaban terbaiknya. Sama-sama. Baik, rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak Dokter Andi atas ilmunya yang sangat banyak. Mungkin terakhir ada close statement yang akan disampaikan oleh Dokter Samsudin. Izin Dokter Samsudin, mohon berikan sedikit 1 atau 3 menit close statement agar acara kita ini berkah. Lanjut Dokter Samsudin. Sekalian doa kok boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dok, saya Dr. Samsudin, urus dari komunitas Khitan Master Nusantara dok. Kenal. Nah, alhamdulillah beberapa kali kami mengadakan Khitan Master. Nah, masyarakat mulai teredukasi dok, maksudnya mulai mengetahui. Nah, kan ya mengetahuinya ya khitan itu seperti dokter katakan ya, kalau dulu kan khitan ada model-modelnya dok ya. Ya. Ada mau jengger ayam, mau mawar segala macam. Sebenarnya kan itu tadi mukosa tadi yang dokter katakan tadi dok. Ya alhamdulillah dok, masih mulai teredukasi dan memang tekad kami dari komunitas Yayasan Khitan Master Nusantara untuk mengedukasi masyarakat dok. Jadi masyarakat tahu dan mereka harus kemana untuk melaporkan hal-hal yang mungkin keliru dok, atau ada yang salah dari tindakan dok, tujuan dari kami. Terus juga kami juga seperti yang dikatakan tadi oleh Muammar, tujuan kami tadi mengadvokasi kawan-kawan tadi dok, mungkin ada yang salah tindakan, harus di repair atau bahkan ke jalur kawan-kawan kita tidak sampai ke jalur hukum. Secara damai lah. Ya, dimediasi ya. Berikutnya dok, ya mediasi dok telah memberikan ilmu kepada kami yang masih minim terhadap hukum, terhadap tindakan khitan yang benar dan yang sesuai. Mungkin kawan-kawan dan saya juga dapat pencerahan dokter. Sebenarnya apa sih jalur-jalur yang praktek atau buka klinik, SOP-nya apa saja. Itu saja dari saya, Samsudin dok, dari Langsa dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada ini gimana? Ada pesan terakhir atau gimana? Closing statement. Operator.